kalau sudah ba'da talabbus bil fard, kalau dia sudah masuk dalam gerakan fard. Contoh, orang misalnya ka'an tadzakkar ba'da intisabihi tarkat tasyahhudil awal. Contoh misal orang meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal sunnah di dalam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Begitu bangkit dari sujud kedua di rakaat kedua langsung berdiri, enggak duduk tasyahud awal. Makmum di belakang subhanallah, tetap aja berdiri. Subhanallah, tetap aja berdiri. Sudah makmumnya kalah. Jangan berontak pada imam. Ini kata beliau ada 2 keadaan. Kalau yang ditinggalkan ini adalah sunnah, maka di sini berarti dia ada 2 keadaan. Dia kembali kepadanya kalau belum talabbus bil fard, kalau dia belum masuk dalam gerakan wajib. Tapi kalau dia sudah melakukan atau sudah masuk dalam gerakan wajib, maka dia jangan kembali ke sunnah. Karena jangan meninggalkan wajib hanya untuk yang sunnah. Contohnya apa? Contohnya tadi barakallahu fikum. Orang sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat lupa untuk tasyahud awal. Dia langsung berdiri. Maka di sini berarti posisinya, kalau dia dalam keadaan posisi masih jongkok gitu, posisi masih belum berdiri 100%. Artinya baru bergerak mau berdiri. Kemudian sudah diingatkan subhanallah, maka di situ berarti dia duduk tasyahud akhir. Kalau dia menyadari, begitu diingatkan subhanallah, dia langsung menyadari bahwa ternyata dia belum tasyahud awal, maka dia harus duduk untuk tasyahud awal karena dia belum talabbus bil wajib. Tapi kalau dia sudah terlanjur berdiri, lurus, sudah terlanjur berdiri barakallahu fikum lurus, maka di sini berarti dia telah meninggalkan sunnah dan masuk dalam yang apa? Wajib. Salat dalam keadaan berdiri wajib, bahkan rukun bagi yang mampu. Di sini berarti karena dia sudah talabbus bil wajib. Ini makna ucapan beliau. Karena dia sudah talabbus bil wajib, sudah masuk dalam yang wajib, maka dia teruskan salatnya. Jangan meninggalkan yang wajib pindah kepada sunnah. Teruskan salatnya. Tasyahud awal ditinggalkan. Setelah selesai salat, sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Ini barakallahu fikum makna ucapan beliau. Makna ucapan beliau wal masnun, kalau dia yang ditinggalkan itu adalah sunnah, tidak kembali kepadanya ba'da la ya'udu ilaihi ba'da talabbus bil fard. Tidak perlu kembali kepadanya setelah dia masuk dalam gerakan yang wajib. Namun dianjurkan untuk tetap melakukan sujud sahwi sekalipun yang ditinggalkan adalah sunnah. Ini barakallahu fikum. Yang kedua, al-masnun. Adapun yang ketiga, al-hay'ah, yang ditinggalkan kadang-kadang bacaan atau gerakan. Misalnya lupa di dalam ruku, lupa membaca subhana rabbiyal azim. Dia lupa kalau lagi sholat kok ngelamun. Sedang sujud atau ruku, kaget, tiba-tiba imamnya baca sami Allahu liman hamidah. Dia belum baca subhana rabbiyal azim, belum baca doa. Dia pun akhirnya bangun,
mengikuti gerakan imam, atau mungkin dia sholat sendirian. Alhasil itu makna meninggalkan hayah, gerakan di luar wajib dan sunnah. Seperti misal lupa ketika dia i'tidal, bangkit dari rukuk lupa mengangkat tangan, padahal sunnahnya dalam mengangkat semestinya Rasulullah mengangkat tangan. Hal-hal yang seperti ini barakallahu fikum lumrah, dan ini tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu, kata beliau, wala yasjudu lis-sahwi la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wala yasjudu lis-sahwi anha. Tidak perlu kembali setelah meninggalkannya, dan juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ini penting diperhatikan di dalam sholat kita, karena kalau orang sering atau rajin sholat, dia akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Yang tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti ini orang yang tidak pernah sholat. Nggak bakal mengalami, dia nggak pernah sholat. Tapi kalau orang yang sholat mesti mengalami yang semestinya dia sujud membaca subhana rabbiyal a'la, tapi karena mungkin diganggu anaknya, lupa doanya. Tahu-tahu Allahu Akbar aja, belum baca doa. Yang semestinya sami Allahu liman hamidah, bacaannya Allahu Akbar. Sudah. Kalau memang sudah terlanjur bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah, sudah nggak perlu diulangi. Nggak perlu ruku lagi terus sami Allahu liman hamidah. Dari sini pentingnya kita memahami perbedaan antara rukun syarat, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah, dan mana hayah di dalam salat. Rukun, syarat, dan wajib. Kalau rukun atau syarat barakallahu fikum, tentu kalau ditinggalkan tidak sah. Tidak sah di dalam salat. Tapi kalau yang wajib bisa aja dilakukan, dilengkapi salatnya, dan kemudian diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang sunnah itu bisa diganti dengan sujud sahwi dan tidak perlu kembali kalau sudah masuk dalam gerakan yang wajib. Dan ini memang sering terjadi. Orang sholat di masjid, imamnya mestinya tasyahud awal langsung berdiri. Imamnya udah berdiri lurus, ya bingung juga. Subhanallah, bingung. Imamnya sudah berdiri, makmum nggak mau berdiri, nggak ada yang mau ngalah. Padahal semestinya dalam posisi seperti ini yang harus mengalah siapa? Makmum. Adapun imam di situ dia berpuasa. Imam nggak usah ragu-ragu, saya salah, kamu salah, yang nanggung dosanya imam. Kan dia yang nanggung dosanya. Itu enaknya jadi masyarakat. Enaknya jadi masyarakat begitu. Kalau berbuat baik, pahalanya untuk sendiri, pemerintah gak dapat. Tapi kalau berbuat jahat, dibiarkan oleh pemerintah, yang nanggung dosanya pertama kali adalah pemerintah. Sama halnya dalam sholat. Kalau imamnya berbuat baik, sholatnya baik, dia dapat pahala, makmum juga dapat pahalanya. Tapi kalau dia berbuat baik, jelek dalam sholatnya, yang nanggung dosanya dia, makmumnya dapat pahalanya. Sallu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa in ahsan falakum wa lahum, wa in asa'u falakum alaihim. Kamu tetap sholat di belakang pemerintah kalian. Kalau mereka jelek sholatnya, mereka akan menanggung dosanya dan kalian menanggung mendapatkan pahalanya. Dan kalau mereka baik, mereka akan mendapatkan pahalanya, kalian pun juga akan ikut mendapatkannya. Masing-masing ada kelebihan. Wa idza syakka fi 'adadi ma ata bihi min ar-raka'ati
bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi. Dan jika ia ragu ada ma ata bihi min ar-raka'at, jika ia meragukan jumlah rakaat yang telah dia lakukan, maka dia membangun di atas keyakinan yaitu yang paling sedikit dan sujud sahwi. Maksudnya wahwal aqal di sini paling sedikit artinya bukan berarti berhenti. Artinya berarti dia lanjutkan. Dia ragu. Saya ini sudah rakaat ketiga atau keempat. Ucapan beliau bana alal aqal, beliau membangun atas yang sedikit aja lah. Berarti berapa rakaat? 3. Berarti dia harus nambahin ya. Apa maksudnya atau apa alasan beliau mengatakan seperti ini? Karena kalau ternyata setelah sholat ada jamaah yang mengatakan, imam, kok anda sholat 5 rakaat? Dia cukup mengatakan saya sudah sujud sahwi. Saya sudah sujud sahwi. Nggak usah protes. Saya udah tobat. Saya juga ragu. Tapi kalau ternyata dia setelah sholat membangun alal aksar, dia membangun bahwa ini sudah rakaat keempat, pokoknya saya salah. Setelah sholat ternyata ada yang protes, imam, kok tadi sholatnya 3 rakaat? Apa dia cukup mengatakan saya sudah sujud sahwi? Atau gimana? Harus nambah. Gak bisa dia mengatakan gak usah saya sudah sujud sahwi. Gak bisa. Sholat dulu 1 rakaat, tambahin sholatku 1 rakaat, baru sujud sahwi. Ini fungsinya barakallahu fikum ya ikhwan, dari ucapan beliau bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi. Dia membangun di atas rakaat yang sedikit, di atas keyakinan yaitu rakaat yang lebih sedikit, kemudian dia sujud sahwi. Dan nanti dia sama setelah itu. Setelah sholat, kalau tidak ada yang mengingatkan, ya berarti aman. Setelah sholat, imam semua, makmum semuanya diam. Enggak ada yang mengingatkan, enggak ada yang protes. Berarti alhamdulillah sholat saya tadi tepat rakaatnya. Setelah sholat, kalau dia diprotes kok sholatnya 5 rakaat, dia cukup jawab saya sudah sujud sahwi. Udah nggak usah diprotes. Saya nggak usah disuruh tobat. Saya sudah tobat loh. Nah, tapi kalau dia kurang rakaatnya, mau nggak mau dia harus kembali ke posisi sholat. Kemudian dia melengkapi 1 rakaat, baru sujud sahwi. Sehingga lebih aman kata beliau rahimahullah, bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqal. Dia membangun di atas rakaat yang diyakini, yaitu rakaat yang lebih sedikit, baru kemudian wasajada lis-sahwi, dan dia sujud sahwi. Dan ini sekali lagi barakallahu fikum untuk mengantisipasi kekurangan rakaat atau kelebihan dia menutupinya dengan sujud sahwi. Ini kalau apa tadi ya kawan? Kalau ragu, bana 'alal aqal, bangun rakaatmu di atas rakaat yang salatmu di atas rakaat yang paling sedikit. Setelah selesai sudah. Pokoknya tadi saya ragu dalam salat itu. Kalau lebih, ya saya sudah sujud sahwi. Ya jelas pokoknya tadi saya ragu, akhirnya saya ambil yang paling sedikit. Aman dan selamat. Dan memang subhanallah, ada khusus setan yang mengganggu manusia dalam sholat. Barusan takbiratul ihram orang kadang sudah lupa dalam hitungan detik. Barusan rakaat pertama sudah lupa. Ini rakaat kedua atau pertama ya? Masya Allah, emang syaitan paling benci melihat orang beribadah. Wa sujudus sahwi sunnah. Dan sujud sahwi adalah sunnah hukumnya, yaitu 2 kali sujud sahwi.
wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya sebelum salam. Dijelaskan di dalam ta'liqnya, wa huwa sajidatani bainahuma julus. Sujud sahwi adalah 2 kali sujud, dan di antara 2 kali sujud ini ada duduk istirahat. Wa hadhihi thalathatu fi wajibatiha wa mandubatiha min al-adhkar al-waridati fiha ka sujudi sholati wal julusi baina sajdataiha. Dan 3-tiganya ini, yaitu 2 kali sujud dan duduk istirahat, dalam perkara wajibnya, mandubnya, zikirnya sama dengan zikir sujud dan zikir duduk istirahat. Artinya sujud atau zikir ketika sujud sahwi sama zikirnya dengan, sama bacanya dengan sujud biasa. Demikian pula duduk di antara 2 sujud sahwi yang dinamakan duduk istirahat, juga zikirnya sama dengan duduk di antara 2 sujud dalam salat, tidak ada perbedaan. Wa qila yaqulu fihima subhana man la yanamu wa la yasfu. Dan ada yang mengatakan, dianjurkan untuk mengatakan di dalam sujud sahwinya subhana man la yasfu wa la man la yanamu wa la yasfu. Hadisnya lemah. Yang rajih, yang benar adalah doa sujud sahwi dan juga duduk di antara kedua sujud sama dengan barakallahu fikum doa sujud biasa. Fasl, kita masuk pada fasl yang berikutnya. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. 5 waktu yang tidak boleh menunaikan salat padanya kecuali salat yang ada sebabnya. Perhatikan kalimat illa salatun laha sabab. Yang pertama, ba'da salatis subhi hatta tatlu'a asy-syams. Setelah salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, wa 'inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi'a qadra rumhi. Yang kedua, pas terbitnya matahari sampai matahari jauh dari tempat terbitnya seukuran anak panah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stawat hatta tazula. Ketika matahari di pertengahan sampai dia bergeser, atau yang biasa kita bahasakan sampai dia tergelincir. Ketika matahari di pertengahan itu otomatis tidak ada bayangan. Tidak akan ada bayangan sama sekali. Begitu ada bayangan dia akan beralih arah. Maka disitulah berarti sudah masuk waktu zuhur. Dan ini waktu karahan syadidah, sangat makruh untuk salat pada saat itu. Yang keempat, wa ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syams. Dan setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Wa 'indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Dan yang kelima, ketika matahari tenggelam sampai ketika matahari atau di saat matahari tenggelam sampai benar-benar sempurna tenggelamnya, artinya sudah masuk waktu salat maghrib. Di sini kita lihat barakallahu fikum ya ikhwan, ada perkecualian dari beliau bahwa di dalam 5 waktu ini tidak boleh menunaikan salat kecuali kalau salat yang ada apanya tadi? Sebab. Apa salat yang ada sebabnya? Banyak.
Artinya yang namanya sholat sunnah, barakallahu fikum ya ikhwan, ada sholat sunnah mutlaqah, ada sholat sunnah muqayyadah bi asbab. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang diikat dengan sebab tertentu. Seperti misalnya orang ingin sholat masuk pagi di hari Jumat, masuk masjid. Dia ingin sholat dari pagi sampai khatib datang. Salah dia? Enggak salah sama sekali. Dia enggak salah. Rasulullah SAW mengatakan, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka lam tasjud lillahi sajdatan illa datta biha darajatan wa rif'ah." Hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sungguhnya tidaklah engkau sujud satu kali kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan meninggikannya. Orang misalnya bulan Ramadan, dia sudah salat tarawih di masjid bersama imam dan bahkan witir. Ternyata di tengah malam dia bangun sambil menunggu istrinya masak, sambil menunggu disiapkan makan sahur, daripada mainan komputer, daripada misalnya mainan game atau mainan komputer pada saat itu, mending sholat, doa karena pada saat itu makbul, kemudian dia sholat. Dari jam 3 sampai sahur, sampai subuh, dia sholat. Berapa rakaat? Terus dia mau disalahkan? Gak bisa. Yang penting jangan ditutup dengan apa ya, Fal? Dengan witir. Ini kalau dia sudah witir di awal malam. Sehingga kalau kita lihat kadang-kadang ada keanehan pada sebagian orang, karena pengetahuannya yang ini, sholat di masjid bersama imam. Begitu tinggal witirnya dia pulang ke rumah. Alasannya nanti malam mau sholat lagi sekalian witir katanya. Entah benar apa enggak. Yang jelas, kalaupun benar Anda lakukan aja dulu sholat witir bersama imam. Kata Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imami hatta yutira, kutiba lahu ka'annahu qama lailatan kamilah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai witir, maka dia akan dicatat ibarat sholat semalam suntuk. Dicatat pahalanya seperti itu. Anda sudah witir, bangun tengah malam, bangun jam 2, jam 3 malam, ingin sholat lagi, siapa yang melarang? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan sama sekali. Rasulullah mengatakan, "Ij'alu akhir salatikum minal laili witran." Jadikan akhir salat malam kalian witir. Bukan berarti larangan, maknanya kalau sudah witir enggak boleh sholat. Dalilnya mana? Bukan itu maknanya. Maknanya artinya kamu boleh sholat di malam hari, tapi jangan sampai tinggalkan witir. Sholat sampai 40 rakaat tapi gak witir, dia jangan. Sholat 1 rakaat tapi sudah diniatkan witir, itu lebih afdal. Itu maknanya. Bukan berarti kalau sudah witir gak boleh sholat. Itu pemahaman yang salah. Ini dinamakan sholat sunnah mutlak. Kalau ditanya kamu sholat apa tadi? Ya sholat. Sholat duha juga belum siap katanya. Sholat, mau dibilang sholat tarawih, tadi kamu sudah tarawih bersama imam. Sholat pokoknya, nggak salah. Ketika seorang pembantu pelayan Rasulullah di tengah malam datang melayani Rasulullah, kata Rasulullah SAW, sebagai imbalan atas pelayanannya, Rasulullah menawarkan, "Kira-kira kamu minta apa pada saya?" Kata orang ini, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya hanya satu permintaan ya Rasulullah. Saya memohon agar aku tetap mendampingimu di dalam surga sebagaimana di dunia mendampingimu. Qala aw ghaira dzalik. Kata Rasulullah, apa sudah ada permintaan lain lagi selain ini? Kata beliau, hanya itu ya Rasulullah. Qala
fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau itu yang kamu inginkan, maka bantu dirimu, selamatkan dirimu, tolong dirimu dengan memperbanyak sujud. Kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah Bulughul Maram Riyadhus Shalihin, fa fi hadzal hadits yadullu ala annahu mahma kathrat al-insan mahma akthara min al-insan fi sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia semakin banyak sujudnya karena ahsan, semakin banyak sujud artinya semakin banyak salat, semakin baik dan semakin banyak pahalanya. Yang penting jangan diniatkan apa tadi? Salat tertentu. Yang penting jangan diniatkan salat tertentu. Orang misalnya masuk masjid jam 10, sholat terus sampai selesai adzan zuhur. Tadi kamu sholat apa mas? Qobliyah zuhur. Loh, qobliyah zuhur kok dari jam 10 sampai selesai adzan? Iya ya, tadi persiapan qobliyah. Ini bid'ah namanya. Nggak boleh. Qobliyah zuhur kan 2 rakaat atau 4 rakaat, itu pun dilakukan setelah apa? Setelah adzan. Kalau niatnya khusus seperti itu tidak boleh. Tapi kalau dia niatkan, ditanya tadi sholat apa mas jam 10 sampai itu, sholat ya sholat, ingin sholat gitu. Adapun yang ini sholat qabliyah setelah itu benar. Ini dinamakan sunnah mutlaqah. Ada sholat sunnah muqayyadah bi asbab, yang ditentukan dengan atau yang dilakukan karena adanya sebab-sebab tertentu. Dan ini tentunya diatur dalam jumlah rakaat, diatur jumlah rakaatnya oleh sunnah, dan diatur barakallahu fikum waktunya. Jumlah rakaatnya diatur, waktunya juga diatur. Contoh misalnya, orang masuk masjid menjelang tenggelam matahari atau menjelang terbit matahari atau menjelang tergelincirnya matahari. Di sini dia akan penuh tanda tanya karena dia dibenturkan antara dua keadaan di sini. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Dalam Sahih Muslim demikian. Jika kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Dari sisi lain dia akan dibenturkan bahwa ini adalah waktu apa? Larangan. Saya mau salat apa enggak ya? Mau sholat ini waktu larangan, enggak sholat juga dilarang. Maka di sini apa kata beliau tadi ya kawan? Di sini kalau yang beliau katakan tadi, sholat atau enggak sholat? Kira-kira sholat atau enggak sholat di sini? Boleh sholat apa enggak di sini kalau? Boleh sholat kalau niatnya apa? Tahiyatul masjid. Boleh sholat kalau niatnya tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat niatnya sholat mutlak, tidak boleh. Sedangkan tahiyatul masjid berapa rakaat minimalnya? 2 rakaat. Berarti di sini dia boleh sholat pertama dengan syarat dia tahiyatul masjid, yang kedua sholat paling banyak berapa rakaat? 2 rakaat, enggak lebih dari itu. Karena lafaz hadisnya hatta yarka'a rak'atain. Tapi kalau misalnya setelah 2 rakaat dia lanjutkan lagi, itu enggak boleh. Yang penting sudah memenuhi kewajiban. Ini makna ucapan illa salatul laha sabab. Dalil yang mengecualikan, dalil perkecualian yang seperti ini adalah hadis man nama an salatin
aw nasiyaha fawaqtuha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka waktunya kapan dia ingat. Kapan dia ingat itulah waktunya. Orang misalnya tertidur waktu asar. Waktu asar tertidur dan bangun menjelang maghrib. Dia lihat 5 menit lagi adzan maghrib. Masuk kamar mandi, wudu, berarti ini menurut perkiraan dia mesti waktu karaha syadidah, mesti waktu makruh. 5 menit lagi adzan maghrib. Artinya berarti ini matahari sudah posisi tenggelam sebagiannya. Di sini apa yang dia lakukan? Dia menunggu adzan maghrib biar keluar dari waktu karaha. Kemudian nanti begitu selesai adzan maghrib, dia cepat-cepat sholat asar. Setelah sholat asar dia ke masjid bergabung sholat berjamaah maghrib. Atau dia harus melakukan dengan segala risikonya. Barusan takbir Allahu Akbar, maghrib dikumandangkan di masjid. Mana yang benar di sini berarti? Menunggu tenggelam matahari atau langsung sholat? Hah? Sholat. Dia harus langsung sholat. Makanya beliau mengatakan illa salatul laha sabab. 5 waktu-waktu ini tidak boleh menunaikan sholat kecuali kalau sholatnya ada apa? Ada sebabnya. Dia tadi sholat menjelang tenggelamnya matahari, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia tertidur, sebabnya karena dia lupa menunaikan sholat asar. Demikian pula orang tertidur sholat subuh. Begitu subuh bangun, kok kayaknya pas terbit matahari. Dia ragu akhirnya. Sholat langsung atau nunggu matahari agak tinggi dulu? Jangan langsung sholat. Langsung sholat. Adapun Rasulullah SAW dalam satu safar pulang dari peperangan, mereka tertidur di jalan. Mereka terbangun setelah merasakan panasnya matahari. Bukan berarti mereka menunggu tinggi matahari, memang sudah tinggi matahari. Ma ayqarahum illa harrus syams. Mereka terbangun karena sudah disengat teriknya matahari, sudah kepanasan. Mereka berpindah, kata Rasulullah SAW, yartahil, pergi dan tinggalkan tempat ini, karena tempat ini adalah fa inna hadhihi makanun atakum syaitan. Karena tempat ini adalah tempat kita diganggu oleh syaitan. Kita pergi. Ini makna ucapan beliau bahwa yang namanya waktu-waktu yang karahah, yang makruh, terlarang sholat, tetapi yang terlarang adalah sholat apa tadi? Mutlak, tanpa sebab. Misalnya setelah sholat asar ada orang yang ingin sholat, boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Dia menghususkan sholat tertentu, habis asar dia lakukan, habis subuh dia lakukan. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Tapi kalau memang dia ada sebab seperti itu tadi, karena dia masuk masjid, atau misalnya dia berwudu, atau misalnya apa tadi ya kawan? Berwudu, atau misalnya dia ternyata sebelum subuh dia belum sempat menunaikan qabliyal fajr dan dia ingin mengqadanya setelah salat fajr, tidak apa-apa, silahkan lakukan. Tetapi di samping Anda melakukan, juga Anda harus memperhatikan keadaan awamnya masyarakat. Iya kan? Anda melakukan boleh, tapi juga harus memperhatikan apa kondisi awamnya masyarakat. Anda misalnya tiba-tiba berdiri setelah sholat subuh, berdiri sholat 2 rakaat, diperhatikan masyarakat dengan mata yang mungkar, yang mengingkari. Ada apa ini orang?
Kok habis sholat subuh kok sholat sunnah itu? Gak waras semua. Begitulah masyarakat kita. Mereka sangat sangat riskan, sangat rawan melihat orang yang aneh dalam sholat, sementara melihat orang yang gak pernah sholat udah biasa. Padahal kan semestinya jangan diingkari dong. Tanya, Mas, kok tadi sholat apa ya? Tapi tidak. Memang syaitan, na'udzubillah, begitu cepat emosinya ketika melihat orang yang sholatnya berbeda, langsung dibakar semangatnya dan emosinya oleh syaitan. Oh, ini orang ini macam-macam. Begitu berat, begitu cepat marahnya emosinya ketika melihat orang sholat enggak kunut subuh, tetapi enggak pernah emosi melihat orang enggak pernah sholat. Subhanallah, memang setan enggak ridha, enggak senang manusia melihat manusia baik. Begitu cepat ceritanya ini perhatian dengan agama. Ini orang bahaya merusak agama kita ini. Masa habis sholat subuh sholat sunat? Ya sudah, kita juga harus mengalah. Jangan sampai membuat orang terjerumus dalam fitnah, membenci sunnah, membenci din hanya karena kita. Boleh sholat, tetapi kita juga harus memperhatikan keawaman masyarakat kita. Jangan sampai menjadikan mereka malah terjerumus dalam fitnah. Fasl, bisa difahami ini tadi sholat zawatul asbab. Dan ini juga semakna dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya kalau kita lihat sebenarnya usulul madzhab, entah itu mazhab Syafi'iyah, Hanbali, Hanafi, Malikiyah, pada intinya tidak ada perbedaan sebenarnya. Antum lihat di dalam pembahasan masalah pahala, bacaan pahala sampai kepada mayat, itu justru Syekhul Islam yang mengatakan sampai kepada mayat di alam kubur. Justru Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi praktik di lapangan justru yang siapa? Justru Syekhul Islam yang dituduh Wahabi, Imam Syafi'i justru seakan-akan madhabnya rata-rata yang bermadhab Syafi'i yang mengamalkannya. Tapi coba aku perhatikan, justru Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan tidak sampai. Justru yang mengatakan sampai, dan ini yang benar, madhab Hanbali, termasuk di dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahumullah. Justru itu pendapat mereka, dan itu yang benar. Dan itu yang benar. Itu kalau dipelajari dengan sebenarnya bagaimana madzhab al-ulama. Fasl wa salatul jamaah. Dan memang benar nyampe ke pahala. Kata Rasulullah, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau seorang meninggal maka putus amalannya kecuali pahala amalannya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yantafa'u bih, waladun shalihun yad'u. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan. Fasl wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'ala al-ma'mum an yanwi al-ihtimam duna al-imam. Fasl, dan adapun salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan bagi makmum untuk niat imam sebagai makmum dan bukan atau selain imam. Di sini berarti ada dua. Yang pertama, hukum salat apa ya kawan? Berjamaah. Menurut beliau, salat berjamaah hukumnya apa ya kawan? Sunnatun muakkadah. Dan ini ijtihad beliau, tidak bisa disalahkan.
Sekalipun kita mengatakan misalnya kebanyakan ulama dan juga termasuk ulama yang belakangan seperti misalnya Lajnah Daimah Al-Alama Ibnu Baz maupun yang lainnya mengatakan wajibnya salat berjamaah, tetap kita juga tidak bisa menyalahkan pendapat beliau. Kita harus berhati-hati di dalam bahas fikih. Kita mau mengatakan ini adalah pendapat yang salah, tidak bisa. Ini adalah ijtihadnya beliau. Ijtihadnya beliau, dan tidak perlu sebenarnya kita tidak perlu fokus membahas masalah antara wajib dengan sunnah muakkadah. Fokusnya kita barakallahu fikum adalah bagaimana sholat berjamaah jangan sampai kita tinggalkan. Selesai. Kan itu aja. Fokusnya kita bagaimana sholat berjamaah jangan sampai diremehkan atau ditinggalkan. Silakan. Anda mau mengatakan sholat sunnah adalah sholat jamaah sunnah muakkadah. Anda mau mengatakan sholat jamaah wajib. Apa gunanya? Anda berpendapat sholat berjamaah wajib, ternyata nggak pernah datang sholat berjamaah. Saya berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah, tapi alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang ini dong. Kita mutar-mutar memperdebatkan sholat jamaah wajib sunnah muakkadah. Sudahlah, bagaimana kamu sholat berjamaah? Ya terus terang aja, saya sering absen kalau sholat berjamaah. Ngapain ribut wajib apa sunnah muakkadah? Lakukan dulu sholatnya. Kadang-kadang orang begitu. Tanyakan yang benar itu sholat malam berapa rakaat sih Ustaz? 11 rakaat atau 23? Giliran dibalik, saya mohon maaf saya balik tanya, yang biasa Anda lakukan berapa rakaat Mas? Malu menjawab karena ternyata nggak sholat malam. Ya, terus maunya apa? Sudahlah, kita nggak usah sok menampilkan bahwa kita ini rajin ibadah. Karena rajinnya sampai bingung saya sholatnya 12, 14 atau 20. Sholat aja dulu. Telatenin aja dulu sholat malam walaupun cuma 1 rakaat. Kenapa? Kalau orang sudah terbiasa, sudah telaten, itu akan sangat terbebani ketika dia meninggalkannya. Coba Anda terbiasa melakukan sholat duha. Suatu saat Anda gak melakukannya, itu berat luar biasa. Rasanya ada beban. Anda terbiasa sholat malam, suatu saat Anda tidak sholat malam, beban luar biasa. Sama dengan orang bisnis, sudah biasa tiap hari ngumpulin duit, tiba-tiba suatu hari gak ada pemasukan, pening kepala. Aduh, pusing, gak ada pemasukan hari ini. Padahal mobilnya masih ada, tanah masih ada, rekening masih miliaran, 1 hari aja gak ada pemasukan, pening kepala dia. Dia ceritanya curhatnya pada orang miskin. Dalam hatinya orang miskin, lah sampai mas, saya tiap hari gak pernah dapat duit aja gak pusing. Paling-paling cuma dorong beca aja. Berapa juga pemasukan saya. Tapi kenapa seperti ini? Kebiasaan. Sudah terbiasa tiap hari ngitung duit, tiap hari dapat duit, begitu 1 hari gak dapat duit, pusing. Karena ini adalah nyawa dia. Sama dengan orang yang beribadah. Ketika sudah terbiasa baca Al-Quran tiap hari, sholat malam tiap malam, sholat duha, coba Anda tinggalkan 1 hari saja nggak baca Quran, kaku hati itu rasanya. Kaku hati. Suatu malam Anda nggak sholat malam, beban luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW kalau meninggalkannya karena sakit atau karena yang lain, beliau sholat di siang hari 12 rakaat, loh, selesai. Nah, jadi bahasanya beliau berpendapat bahwa sholat berjamaah sunnah muakkadah, dan juga sekali lagi tidak bisa disalahkan sekalipun kita berpendapat wajib, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang rukuk,
yaitu sholat berjamaah, dan juga hadis keinginan Rasulullah SAW untuk mencari orang-orang yang tidak sholat berjamaah dan ingin membakar mereka di rumah-rumah mereka. Juga ayat dan bahkan dikatakan oleh sebagian ulama aqwal adillah, dalil yang paling kuat yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah salatul khauf. Dalam keadaan takut, kondisi perang, situasi perang, Rasulullah atau Allah Azza wa Jalla tetap memerintahkan untuk salat berjamaah. Nah, wala tas, dan bagi makmum untuk meniatkan sebagai makmum. Artinya makmum ketika sholat sebagai makmum, dia hendaknya niat sebagai makmum dan tidak boleh niat munfarid. Niat munfarid, apalagi niat misalnya sebagai imam. Adapun imam niat sebagai imam. Wa yajuz an ya'tamma al-hurru bil 'abd wal balighu bil murahiqi wa la tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atihi wa la qari'in bi ummiyyin. Dan boleh seorang yang merdeka makmum di belakang hamba sahaya. Itu keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini benar-benar mengajarkan kita kepribadian rendah diri dan rendah hati. Dengan sholat berjamaah kita akan tahu diri kita ini siapa. Tapi kalau orang tidak pernah sholat berjamaah, yang akan dipertahankan gengsinya terus menerus. Pejabat mesti kalau di kantor yang hormat anak buahnya, dia nggak pernah hormat. Hormatnya hormat basa-basi karena balas hormat anak buahnya. Nggak niat itu pun sebentar buang lagi tangannya. Tetapi ketika masuk masjid, dia baru merasakan bahwa ternyata diri saya ini nggak beda dengan orang lain. Di masjid, dia sebagai presiden, gubernur, sholat di belakang imam yang kadang-kadang sekolahnya enggak setingkat dengan dia. Tetapi begitulah yang namanya salat mengajarkan kepada kita sifat rendah diri, sikap rendah hati, dan di situ kita akan tahu kepribadian dan diri kita. Berarti saya ini tidak ada apa-apanya. Saya tadinya di kantor, di istana saya duduk dihormati, ini sekarang duduk di lantai bekas duduknya orang. Bekas duduknya orang, dia sujud di situ. Entah orang siapa yang duduk di situ. Coba kalau di istananya, di kantornya suruh nyiumin tempat duduknya orang, situ nggak mau dia. Tapi ketika di masjid, subhanallah, di situ kalau dia meresapi akan merasakan tawadhu dan barakallahu fikum, akan hilang, bukan jauh dari rasa ujub dan takabbur. Wal baligh bil murahiq, boleh seorang yang balik imam di makmum di belakang murahiq. Al murahiq man qaraba al ihtilam wa lam yahtalim ba'd. Wal murad bil murahiq huna as-sabiyyul mumayyiz. Al murahiq adalah anak yang hampir balik, artinya anak kecil yang mumayyiz. Orang tua makmum di belakang anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz. Sah atau enggak? Sah. Dengan syarat apa? Mumayyiz. Kalau mumayyiz ini kan artinya dia bisa berwudu dengan rapi, dengan sempurna, dan dia bisa tahu najis. Tapi kalau belum mumayyiz, sholatnya masih asal-asalan, apalagi sholat sambil cekikan, ketawa, ya nggak sah. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, kita melihat anak ini belum balik, umur baru 10 tahun, umur baru 9 tahun,
Tetapi kita lihat, kita perhatikan wudunya udah sempurna, dia udah bisa menutup aurat, dia udah tahu najis, bacaannya bagus, hafalannya bagus, kita persilakan sebagai imam, maju, kamu jadi imam, tetap sah salat. Dan ini berdasarkan hadis kisah barakallahu fikum Amr bin Abi Salim, imam kaumnya dalam keadaan dia belum balik, mengimami kaumnya dalam keadaan dia belum balik. Yang tidak sah kata beliau, wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'ah. Tidak boleh seorang lelaki makmum di belakang wanita, sekalipun wanita itu adalah qari'ul Quran, bacaannya bagus, bahkan mungkin mahramnya suaminya cuma bacaan hafal qul huwallahu ahad, istrinya hafizah, istrinya hafal Quran 30 juz, suaminya cuma hafal qul huwallahu ahad, itu sudah maharnya. Siapa yang jadi imam dalam salat? Tetap aja yang jadi imam dalam salat adalah suami. Kalau dalam hal pendidikan, pengajaran, ya bolehlah istri jadi imam. Jangan suami mempertahankan gengsi, sombong, akhirnya gengsi mau belajar sama istrinya. Janganlah. Oh, namanya hikmah dhalatul mu'min. Justru di situ akan menunjukkan bahwa Anda adalah suami yang baik, yang menghargai orang lain dan menghargai ilmu. Tajwid saya nggak bagus, saya nggak bisa baca Quran. Sengaja saya cari istri yang hafal Quran yang bagus, saya ingin belajar. Apa salahnya suami? Banyak, ada sebagian ulama yang berguru pada istrinya, meriwayatkan hadis dari istrinya. Bukan aib, bukan aib barakallahu fikum. Yang aib adalah orang yang mempertahankan kebodohan. Wala qari'in bi ummiyin. Juga yang tidak boleh adalah kalau orang pembaca Al-Quran makmum di belakang ummi yang tidak bisa baca Quran. Nah, ini yang tidak boleh. Yang jadi polemik, yang jadi masalah adalah banci yang imam ini. Itu yang jadi masalah. Gimana kalau dia mengimami? Yang jelas, kalau memang banci dia kecenderungannya kepada perempuan, jangan. Tapi memang ada banci artinya dalam, memang dia laki-laki pada asalnya. Laki-laki ada, memang dia laki-laki. Cuman karena mungkin akibat pergaulan, dari kecil dia banyak bermain dengan perempuan sehingga sifatnya kebanci-bancian, ada kecenderungan pada perempuan, ya tetap berarti hukumnya dia laki-laki. Nah, tapi kalau memang banci tapi jelas dia perempuan, payudaranya ada, rambutnya panjang, suaranya juga suara perempuan, tetapi dia ngaku laki-laki, saya laki-laki kok, ya nggak boleh, tetap nggak boleh jadi imam. Wallahu a'lam. Sebelum kita lanjut kepada fase yang berikutnya, sepertinya udah hampir zuhur. Jam berapa? 11.40, masih lama. Tapi tidak apa-apa, barangkali ada pertanyaan. Habis itu kita lanjutkan lagi. Iya, silakan. Ada dua pertanyaan. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi ada di dalam suatu masjid bersamaan dengan adzan asar itu masuk ke masjid jenazah. Ya, jenazah. Pada waktu mau sholat jenazah, saya dekati imamnya. Kok dia mau mensolatkan jenazah dulu, baru sholat asar. Nah, kalau menurut apa yang saya miliki ilmu itu, saya ingat apa enggak sebaiknya yang fardu ain dulu baru fardu kifayah. Tapi akhirnya tetap dilaksanakan sholat jenazah. Tapi di masjid yang lain kebetulan saya juga mengalami dengan waktu yang relatif sama, yang disolatkan, yang dilaksanakan itu adalah sholat asar dulu
Ini yang ingin saya tanyakan, baiknya yang mana dengan dasar apa? Yang kedua, yang tadi Ustadz sudah singgung berdasarkan kebiasaan di lingkungan masyarakat setempat, kita mesti hati-hati. Saya pernah suatu saat sholat Jumat di suatu masjid di daerah Jawa Barat. Habis sholat Jumat itu melaksanakan sholat zuhur. Jadi bagaimana kita harus bersikap dalam hal ini, karena semua orang pokoknya setelah sholat Jumat itu adalah sholat zuhur. Demikian pertanyaan saya. Yang pertama tadi masalah sholat jenazah bertepatan dengan waktu asar dan dibawa ke masjid. Tentu seperti yang tadi disampaikan bahwa yang jelas namanya wajib ain, yaitu sholat asar lebih dahulu dikerjakan, dan itu adalah kewajiban kita. Namun barakallahu fikum, kadang-kadang di sini kita tidak berdaya dan mau tidak mau harus menerima, dan harusnya sudah nurut aja daripada harus membuka pintu fitnah di masyarakat. Kita sekedar mengingatkan, misalnya ternyata imamnya gengsinya tinggi misalnya, dia nggak mau diingatkan, tetap sholat jenazah dulu baru sholat asarnya sudah. Kita tidak apa-apa mengalah dalam hal yang seperti ini daripada harus membuat ribut di masyarakat, daripada harus membesar-besarkan hal yang seperti ini. Maka kita barakallahu fikum yang seperti ini banyaklah berdaya dengan masyarakat kita. Dengan kata lain, artinya kita jangan memaksakan kehendak kita atau pemahaman kita kepada mereka, dan juga jangan terlalu ekstrim, karena tidak diterima kita langsung keluar, tidak sholat dengan mereka. Jangan. Al-khilafu syarr, khilaf itu akan membuka pintu kejelekan. Yang kedua tadi masalah sholat, pernah sholat Jumat berjamaah, kemudian setelah sholat jamaah serentak berdiri melakukan sholat zuhur. Pada asalnya ini tidak ada syariatnya sama sekali, karena sholat zuhur Jumat adalah menggantikan sholat zuhur. Namun kadang-kadang dalam suatu keadaan kita terjebak. Kalau kita duduknya di pintu kan enak, terserah kalian sholat dulu, saya mau pulang, saya udah selesai Jumat aja. Tapi qadarullah kita berada di shaf depan, kita mau keluar, gimana kita mau keluar? Orang imamnya langsung berdiri dan takbir. Di situ kita memang kadang-kadang serba salah. Kalau memang keadaannya seperti itu dan semacamnya kita terjebak, ya nggak apa-apa. Kita ikut sholat, tapi niatnya apa? Sholat sunnah. Mereka mungkin niatnya sholat zuhur, nggak apa-apa, terserah. Kita ikut sholat, niat kita sholat sunnah ba'diyal Jumat selesai. Nah, dan itu juga pernah, dan juga dulu kebetulan waktu awal meninggalnya ada dulu siapa lupa di masjid sholat ghaib. Padahal kita sebenarnya pendapatnya nggak begitu, tapi mau apa lagi, terjebak di masjid udah sholat aja. Jadi memang kadang-kadang barakallahu fikum, namanya hidup bermasyarakat, ya mau nggak mau kita memang harus ekstra hati-hati. Jangan sampai ceritanya kita mau mempertahankan pendapat prinsip kita justru membuka fitnah di masyarakat. Nah, di sini ada pertanyaan, usia berapakah anak laki-laki tidak boleh melihat wajah wanita dewasa? Bukan balik. Pada asalnya barakallahu fikum artinya bukan mahram ini. Tentu bahasanya bukan mahram dia sebenarnya. Artinya di masa, bukan masalah balik apa endaknya, di usia-usia yang memang dia sudah bisa membedakan
di masa-masa usia dia mumayyiz, di mana dia bisa membedakan antara wanita cantik apa hendaknya. Kemudian dia bisa, bahkan kadang-kadang sebagian anak karena pergaulan, kadang-kadang belum balik dia sudah bisa terangsang ketika melihat perempuan, sehingga dijaga dan dihindarkan. Artinya dari semaksimal mungkin kita berusaha menjaga pergaulan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Dan ini diaman aja di kita aja di Indonesia, karena memang adatnya seperti ini. Kita waktu diaman itu luar biasa. Anak-anak pendidikan luar biasa untuk menjaga hijab di sana, masya Allah. Tapi karena memang tradisi kita di Indonesia seperti ini, ya sudahlah. Kadang-kadang sulit untuk mengembalikan kondisi-kondisi yang seperti itu. Di Yaman, saya 9 tahun di Yaman, nggak pernah melihat wajah perempuan kecuali istri sendiri. Di sana orangnya bercadar semua sih. Di Indonesia jangankan wajah, paha aja gratis dilihat. Astagfirullahaladzim. Fitnah. Alhasil begitu ya kawan, ukurannya bukan masalah balik apa hendaknya, tetapi hendaknya lihat bagaimana sih. Kadang-kadang ada laki-laki, ada anak laki-laki misalnya biasa keluar masuk ke rumah tetangganya tahu dia bercadar. Pulang-pulang cerita pada ayahnya, wah ternyata uminya itu cantik sekali kan. Abahnya juga sableng kadang. Abahnya juga sableng, semestinya diingatin anaknya, sudah boleh gitu. Aib. Nggak boleh cerita seperti itu. Kamu cerita sekali lagi sangat sentil kamu kayak gitu. Nggak boleh sana kamu lagi. Tapi kebetulan abahnya juga sama sablengnya. Kebetulan abahnya lagi pingin nikah lagi tapi belum sampai. Cantiknya gitu seberapa nak? Hidungnya mancung apa sih? Wah pokoknya abah kalau lihat, astagfirullahaladzim, fitnah ya. Jaga hati. Jangan diajarin anak-anaknya untuk seperti itu. Alhamdulillah. Alhasil jadi. Wallahu a'lam. Tadi gimana? Sujud sahwinya setelah salam. Yang mesti dipermasalahkan setelah itu salam lagi apa enggak gitu. Tasyahud lagi apa enggak kan? Kalau masalah sujud sahwi setelah salam enggak ada masalah. Di dalam Sahih Muslim banyak riwayat di sana yang terkadang Rasulullah SAW sujud sahwi sebelum salam, terkadang sudah salam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyimpulkan, dan memang itu kesimpulannya, dan saat dilakukan setelah salam atau sebelum salam tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Yang jelas kalau dilakukan setelah salam tanpa tasyahud, setelah salam sujud 2 kali, setelah itu salam kembali, tidak ada masalah tanpa tasyahud lagi. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah di sini. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita ingin lanjutkan. Benar? 35. Hah? 11.35. Turun lagi waktunya sekarang. 11.3. Ada orang masbuk, kemudian setelah imam salam,
Enggak, kalau dia misalnya masbuk, setelah imam salam dia menyempurnakan, tapi dia ragu tadi saya masbuknya itu di rakaat keberapa. Ya sama dengan pembahasan kita tadi. Berarti dia yakni ala yakin. Dia membangun di atas rakaat yang dia yakini, yaitu rakaat yang lebih sedikit. Dia kemudian menyempurnakan sholatnya. Kalau setelah dia sholat ada yang ngingatin, Mas sampai tadi kok masbuknya 2 rakaat, tapi kok nambahinnya 3 rakaat? Saya lupa Mas, tapi kan saya sudah sahur. Selesai. Tapi kalau misalnya dia membangun yang terbanyak ternyata kurang rakaatnya, mau nggak mau ada yang ngingatin, dia harus menyempurnakan. Itu kata beliau tadi ma'atur bil ahd, kalau waktunya masih dekat. Tapi kalau mengingatnya sudah selesai, sudah lama, sudah makan, sudah tidur, baru ingat kalau tadi sholat zuhur 2 rakaat, ya sholat lagi dari awal. Tapi kalau barusan keluar dari masjid sebentar, atau bahkan belum keluar dari masjid, bisa dia melanjutkannya. Lapas, wallahu a'lam. Kalau seandainya imam salah, terus yang makmumnya itu benar Ustaz, tapi si imam ini sujud sahwi Ustaz, apakah si makmum ini ikut imam Ustaz? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi imam salah, pertanyaannya imamnya salah, makmumnya benar, imamnya sujud sahwi. Ya mau gak mau makmumnya harus sujud sahwi juga, karena makmumnya juga salah. Berarti salahnya makmum apa gak ngikutin imam? Masa imamnya salah makmumnya benar? Enggak mungkin. Mesti kalau makmumnya salah, imamnya salah, makmumnya benar, berarti itu makmum yang arogan, nggak ngikutin imam. Jadi mau nggak mau, contohnya itu tadi misalnya, makmum ingat persis bahwa ini duduknya semestinya tasyahud awal, tapi imam kok berdiri terus. Alah, ngapain ngikutin imam yang salah? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Langsung berdalil dengan hadis itu misalnya. Dia enggak mau berdiri. Tasyahud, biarkan aja imam sendiri. Berantakan salat. Mau enggak mau harus berdiri ngikutin imam. Jadi walaupun posisi dalam keadaan seperti itu, tetap ketika imam salah, mau enggak mau barakallahu fikum, makmum harus tetap mengikuti imamnya, mengingatkan imamnya. Kalau diingatkan tetap dia bertahan dengan keadaan dia, makmum harus mengikuti, dan dia sujud sahwi pun tetap diikuti. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Dan di situ kita aman. Di situ kita aman barakallahu fikum. Kenapa? Karena sudah ada jaminan yang nanggung dosa adalah imamnya, kita dapat pahalanya. Ini barakallahu fikum, wallahu a'lam. Kita masuk ke suatu daerah Ustaz, mereka itu bukan mengakhirkan, sholat asarnya itu tidak tepat waktu Ustaz. Yeah. Kita masuk bersama-sama, salah satu di antara kita sudah melaksanakan adzan. Setelah adzan qomat, setelah itu kita sholat berjamaah. Belum sampai kita keluar masjid, masih di teras, terus mereka melaksanakan mereka adzan Ustaz. Apakah kita harus kembali sholat bersama mereka atau keluar? Itu biasanya yang berpegang dengan mazhab Hanafiyah, yang mengakhirkan sholat itu biasanya berpegang dengan mazhab Al-Hanafiyah. Di sini tentunya barakallahu fikum kita lihat, kalau yang mengakhirkan itu adalah mazhab negara, dalam artian pemerintah, yang memang dikhawatirkan fitnahnya kalau kita menyelisihi mereka, maka kita ikuti sebagaimana bimbingan dan nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita sholat tepat waktu di rumah kita, dan kita sholat bersama mereka, waj'aluha subhah, dan jadikan niat sunnah.
Artinya kita tetap sholat asar tepat waktu sendiri yang dosa mereka yang nanggung. Tapi kita juga harus sholat berjamaah bersama mereka imam, karena ini adalah pemerintah, urusannya berat. Daripada menimbulkan gejolak dan fitnah perpecahan di masyarakat, kita tetap sholat bersama mereka dengan niat apa? Sunnah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita niatkan sunnah. Ini sekali lagi kalau ini adalah mazhab negara. Tapi kalau seperti kejadian tadi misalnya, artinya segelintir orang aja yang memang juga mereka nggak punya kekuatan hukum, mereka juga di situ cuma mempertahankan gengsi sendiri juga, cuma masyarakat aja. Kita masuk di masjid mereka dan mereka memang sudah terkenal. Kalau kita adzan asar misalnya 3:30, mereka jam 5 baru adzan asar. Kita masuk, kemudian sholat asar, adzan sholat asar kita sesuai dengan waktu yang kebanyakan kaum muslimin. Setelah selesai kita barusan masuk, barusan mau keluar, mereka datang adzan sholat. Udah kita pergi aja, nggak masalah. Kita udah sholat. Jadi kita harus bedakan di sini barakallahu fikum antara menunda, antara hal yang memang itu merupakan mazhab negara, mau nggak mau kita harus mengalah demi untuk menjaga fitnah, dengan mazhab segelintir orang yang memang sama sekali tidak ada pengaruhnya dan tidak ada efeknya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Hah? Apa? Waktu Jumat tadi ya, kita terjebak karena sudah sholat Jumat. Terus karena kita posisinya di paling depan, paling tengah, belakangnya imam juga kan nggak bisa mengarah. Akhirnya kita ikut sholat duhur. Nah, di situ kan jumlah rakaatnya kan ada 4. Apa nggak bertentangan dengan sholat sunnah? Kan harus dua-dua atau gimana? Tidak bertentangan. Tidak bertentangan ya, barakallahu fiik. Tidak bertentangan. Kalaupun seandainya bertentangan, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, apalagi posisi kita di situ posisi misalnya memang benar-benar tidak bisa apa-apa kita, nggak ada masalah. Tidak ada masalah barakallahu fiik. Jadi artinya di sini apa namanya? Kita itu dalam beragama kadang-kadang terlalu kaku sendiri, terlalu kaku dan terlalu ribut. Rasanya kalau sudah pegangannya begini, saya harus begini. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan, jauh sekali perbedaan antara agama yang kita terapkan di Indonesia ini dengan agama yang ada di Arab Saudi sana. Mereka gampangan aja dalam pergaulan, dalam madrasah, dalam sholat, dalam ibadah, mereka beribadah. Sementara kita ini subhanallah kadang-kadang bergaulnya aja sulit sekali. Mau salam aja harus hati-hati dulu. Ini salafi atau bukan? Mau salam aja harus, masya Allah, sebelum salam tanya dulu, kamu ngajinya di mana? Kalau ngajinya di sini, assalamualaikum. Kalau enggak mau. Ekstrim dibikin sendiri. Agama mudah kok dipersulit itu. Jadi ini kadang-kadang barakallahu fikum yang membuat kita subhanallah. Dan ini sebenarnya apa namanya, kaku yang dibuat. Dulu kita di Indonesia awal-awal kita kenal dakwah ini, melafatkan nyanyian dikit aja langsung diteriakin haram. Sampai di Yaman, orang kalau di Yaman itu kalau walimahan rame nyanyi, nyanyi joget, sudah nyanyi capek joget, tembak ke atas. Kalau kita di Indonesia pakainya mercon, kalau mereka AK asli, regu penembak ada, seru kalau udah itu. Terakhir udah capek semuanya, berapa puluh orang berondong ke atas, semuanya tembakan asli, bukan mercon.
memang sudah disiapkan berapa puluh juta, kadang-kadang 30 juta, 20 juta itu khusus untuk beli peluru. Beli peluru pada saat walimahan. Nanti yang mau datang situ bawa tembakan, isi itu magazine, isi semuanya. Nanti selesai joget, selesai nyanyi, capek semua, perut sakit ke atas. Dan itu bukan orang mungkin, itu mungkin awam, enggak, itu di pondok. Di pondok. Artinya kadang-kadang orang salah paham. Nyanyian itu kan pada asalnya syair. Syair. Cuman sayangnya kadang-kadang mesti berkisar kalau nggak perempuan, pokoknya syahwat. Kamu paling cantik, sama istrinya nggak pernah ngomong gitu. Sama pasangan nyanyinya ngomong cantik. Kalau sama istrinya kan nggak ada salahnya. Tetapi subhanallah, jadi enggak, sebenarnya tidak ada masalah buat Allah fikum. Hal-hal yang seperti itu dan tidak perlu dipermasalahkan. Apa tadi? Setelah kita menjadi imam, lalu di rakaat keempat kita berdiri lagi. Lalu makmum kita kan dengan subhanallah. Bagi imam ini itu menyempurnakan gerakan sholatnya. Ketika dia sudah berdiri setelah mereka menyempurnakan gerakan sholatnya, atau langsung kembali duduk. Iya. Di rakaat keempat semestinya tasyahud, tapi dia berdiri. Makmum menegur dia. Kalau dia sadar bahwa dia salah, ini semestinya tasyahud akhir, dia langsung duduk. Karena ini berarti rakaat yang lebih sudah. Lain dengan kalau tadi yang kita contohkan rakaat tasyahud awal. Dia mestinya langsung duduk. Tapi kalau imamnya juga lupa, dia mempertahankan keyakinan bahwa dia baru sholat 3 rakaat, dia mau nggak mau imam makmum harus ikut berdiri menyesuaikan rakaatnya imam. Ini barakallahu fikum kalau keadaan seperti yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yahfazana min kulli su'in wa makruh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.